Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sih kok abang jawab salam saya begini. Hah? Oh, udah terasa kita inilah hari ke-20 22 ya. Jadi kita ini sekarang ini banyak tidak terasa. Kadang-kadang kawan nyop salam tidak terasa lagi lah. Sebab kata Arab mengatakan inal bakhila wa an abdaghinan la turu alaihi man khailul faqr. Sungguh orang pelit tampak kayanya tapi itulah tentera kemiskinan. Ya. Jadi kalau orang ucap salam jawab dengan semangat. Disitulah mulai kemakmuran ada. Prosperity-nya ada. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Maqallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar tadil Qur'an muhafizul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imin Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, hari Sabtu ya. Ini sudah minggu ketiga. Kita puasanya Sabtu, berarti dah 3 kali Sabtu. Lah 21 masuk 22. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Minggu yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perkenan kepada kita semua 2 derajat nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, iman Islam. Nikmat yang ada di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat itu. Ada orang yang hari ini tidak diberikan nikmat sehat misalnya. Terbukti di antara sahabat-sahabat kita hari ada yang sakit. Ya. Jadi bersyukur Allah Subhanahu wa taala, pagi hari berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dinukilkan, kalau mau ranting-ranting dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, tak mungkinlah kita dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan mungkinlah jika kita ingin menghitung, kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin pacak menghitungnya. Kita punya potensi yang Allah berikan sama dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua potensi yang sama. Al-Qur'an surah An-Nahl 78 Allah Subhanahu wa tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan dirimu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan kepada kita semua potensi yang sama, pendengaran, penglihatan, dan mata hati. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur ya. Jadi hadirnya kita di masjid ini bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan. Mungkin ada yang yang tidak diberikan kesehatan ingin ke masjid, tapi mereka tidak bisa karena dalam keadaan tidak sehat. Ada yang tidak sehat, bahkan dia tidak sempat. Bahkan dia sehat tapi tidak sempat. Banyak. Ya. Terbukti kita lah masuk minggu terakhir 10 terakhir Ramadan ini, jamaah sudah banyak berkurang.
Ya, jemaah berkurang. Hari pertama Ramadan penuh, tarawih penuh. Kalau bahasa kami ngerweh, banyak orang. Tapi menjelang akhir Ramadan, ya, semakin menipis jemaahnya, semakin berkurang. Padahal THR lah di tangan. Keinginannya lah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semangat ghirah untuk beribadahnya sudah berkurang. Ini bukti bahwa kita sedikit sudah terdegradasi keimanan kita, mengakhiri Ramadan ini dengan sedikit agak malas. Padahal menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu di 10 hari akhir Ramadan ini lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, kita tidak, ya. Kita tidak. Inilah membuktikan bahwa iman kita itu yazidu yanqusu, bertambah dan berkurang, ya. Kadang berkeinginan bertambah, wah, ke masjidnya. Kadang berkurang, tidak nak abad ke masjid, ya. Ini menandakan bahwa yazidu wa yanqusu. Hari ini marilah kita akhiri Ramadan ini dengan lebih baik. Kita akhiri Ramadan ini dengan lebih baik. Guna apa? Guna mendapatkan labeling al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sebutan subuh berbahagia ini ada beberapa hal yang akan sampaikan. Ada dalam sebuah kitab Al-Asrar As-Shaum wa Syurutil Batinah. Kitab ini karangan Imam Ghazali memberikan keterangan kepada kita tentang orang berpuasa. Seorang berpuasa menurut beliau tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Menurut Imam Al-Ghazali, ada dua pernyataan, ada yang membatalkan puasa dan sedikit menghilangkan pahala puasanya. Nah, inilah yang dikupas oleh Imam Ghazali dalam kitabnya As-Shaum wa Syurut Al-Batinah. Menurut beliau, ada sisi lain yang harus kita puasakan sehingga puasa yang kita kerjakan itu sempurna secara lahir maupun batin. Karena pada hakikatnya semua anggota tubuh kita ini berpuasa. Ya. Dimensi puasa batin menurut beliau yang pertama adalah puasa pendengaran, mendengar. Allah berikan kita porsi yang sama, as-sam'a, pendengaran. Ramadan melatih kita untuk mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan cerita yang baik, mendengarkan kisah yang baik, mendengarkan sesuatu yang baik. Mendengarkan sesuatu yang baik artinya tidak mengandung hoax, tidak mengandung fitnah, tidak mengucapkan basing-basing, ya, tidak mendengarkan sesuatu yang tidak jelas. Allah berfirman tentang orang yang gemar mendengar kebohongan ini, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama'una lil kadzibi akaluna lis-suhti. Yang artinya mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram. Ini menjadi iktibar kita semua di zaman yang canggih ini, zaman yang serba luar biasa ini. Informasi tidak jelas kita dengarkan. Kadang mohon maaf beritanya sedikit tapi dimensinya melebar. Ya, sedikit beritanya tambahannya yang melebar. Maka hari ini agar puasa kita itu secara batiniah lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus pandai-pandailah kita berpuasa pendengaran. Jadi jangan mendengar hal-hal yang hoax, yang fitnah, yang mengandung unsur ghibah, yang mengandung unsur sehingga terjadi perjah belah, ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, pesan yang kedua di kitab Imam Al-Ghazali ini adalah sebagaimana kita menjaga secara puasa lisan. Puasa lisan. Puasa lisan di sini adalah supaya kita tidak berdusta. Tidak berdusta. Jangan sampai puasa yang kita laksanakan ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya,
da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan, kata baginda Rasulullah. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya jujur datang ketenangan. Wal kaziba raibah. Dan bohong itu meragukan. Jadi hari-hari ini selama Ramadan kita membiasakan diri, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan ini, menyampaikan apa adanya. Sekarang lisan sudah teraktualisasi dengan jari. Ya. Orang tidak mau lagi ngomong banyak, sekarang jari yang berperan. Ngirim WhatsApp pakai jari kan? Berarti harus puasa jari juga. Mengirim berita-berita yang kalau tidak jelas unsurnya, kebenarannya jangan dikirim lagi. Diteruskan beribu kali, ya. Kawa ngirimnya, cemdak gawe lain. Nah, ini kita harus berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama dari penjagaan lisan kita. Yang ketiga, puasa kita melatih melihat sesuatu nikmat Allah Subhanahu wa taala juga harus kita jaga. Melihat yang baik-baik, kemudian yang membuat kita sibuk, harus sibuk melatih diri kita sibuk dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkan dengan takut kepada Allah, maka ia akan memberinya keimanan yang manis ia rasakan dalam hatinya. Itu menurut hadis riwayat Hakim. Hadirin jemaah rahimakumullah, jemaah subuh Masjid Agung rahimakumullah. Yang keempat, puasa anggota seluruh badan. Seluruh badan. Tangan kita jangan sampai melakukan kezaliman. Kaki kita jaga jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Kemudian anggota tubuh kita yang lainnya harus dilindungi dari perbuatan dosa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya kecuali ju', lapar, wal atas, dan dahaga saja. Jadi kita ikhtiarkan tidak berapa hari lagi akhir-akhir Ramadan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa dari berlebihan saat berbuka puasa, ya. Jadi kita ini kan nafsunya luar biasa. Jualannya banyak di pinggir jalan. Kue-kue yang tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya ada di bulan Ramadan. Betul ya? Kue ngol-ngol misalnya kan jarang ketemu di bulan lain. Tapi Ramadan ada. Kue 3 warna, ya. Tidak pernah ditemukan di bulan lain, tapi Ramadan ada. Kue yat-yat misalnya kan tidak temukan. Pokoknya Ramadan ini apa saja keluar. Apa saja keluar. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan, ya. Boleh ingin memakan sesuatu tapi jangan berlebihan. Minum juga seperti itu. Mulailah dengan minum air putih, jangan langsung minum sirup, pakai es. Makanya kita ini batuk, pilek, ya. Sehingga kita tidak puasa menahan godaan. Air minumnya 5 macam di meja, dan 5 macam ini 5 warna. Sehingga apa yang terjadi ketika melaksanakan tarawih, kita kenyang, bengah, ya, akhirnya muntah karena kebanyakan minum. Sesuatu yang halal saja kalau berlebihan haram hukumnya. Air putih itu halal, tapi kalaulah banyak minum air putih sehingga kita muntah, itu hukumnya haram. Makan yang enak itu halal di hadapan kita, tapi kalaulah berlebihan juga akan menjadi haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Begitu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Makanlah, kata Allah, washrabu, dan minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, puasa hati. Ini yang paling sulit ya. Inti dari puasa batin itu adalah puasa hati. Kita mempuasakan hati ini dengan menjaganya dari kotoran hati seperti sifat sombong, iri hati, dengki, bangga diri, dan cinta dunia terlalu berlebihan. Ini yang kita rasakan. Bagaimana memposisikan kita saat berpuasa ini, jangan takabur, jangan angkuh, jangan sombong, jangan lebay, dan jangan pula berlebih-lebihan. Dan janganlah kita merasa kita yang paling berjasa. Satu organisasi itu kita semua berperan. Jangan kita merasa paling berjasa. Semua kita sama, punya potensi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala walaupun posisinya sama tapi kemampuan berbeda-beda, kompetensinya yang berbeda-beda. Walaupun kita ini dalam satu kesatuan. Makanya kalau ada saya ada apalah jadi masjid ini. Jangan. Mungkin juga dengan ada saya atau menjadikan masjid ini kacau, misal ya, atau masjid. Ataupun organisasi, kalau nggak ada saya tidak jadi ini. Tidak. Semua kita memiliki peran yang baik, ya, peran yang berbeda untuk mendatangkan satu kebaikan-kebaikan, mendatangkan satu manfaat bagi kita semua. Sehingga dengan puasa hati tidak cenderung kita menjadi orang yang angkuh, tidak cenderung kita menjadi orang yang iri hati, tidak cenderung kita menjadi orang yang pembenci, ghibah, melaksanakan sesuatu yang kita tidak inginkan, cinta dunia terlalu berlebihan, hubud dunia terlalu berlebihan, cinta jabatan, cinta segala macam lah ya, sehingga kita merasa kita itu lebih dari yang lain. Yang terakhir, yang ketujuh, memposisikan hati kita antara rasa takut dan harapan. Setelah kita menuntaskan puasa, hendaklah kita menjaga hati kita untuk berada di antara rasa takut dan harapan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu lis-shaimi farhataini. Untuk orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal fitri, berbuka puasa, bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua farhatun liqa'i rabbih, berbahagia di saat dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun susah payah, lapar, dahaga, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pintu spesial surga Ar-Rayyan namanya, yang tidak bisa dilewati oleh orang selain orang yang berpuasa. Walaupun kaya, ada orang dalam tidak baca masuk pintu ini, ya. Apalagi ada orang dalam tidak baca, ya. Kalau tidak berpuasa, kita sering lihat hari ini di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, badannya kuat, fisiknya kuat, jasmaninya sehat, batinnya kita lihat juga bagus, tapi hari ini mereka tidak berpuasa. Karena apa? Karena tidak merasa ini kewajiban. Karena puasa tidak dirasakan kewajiban. Anak kecil SD umur 6, 7 tahun, 8 tahun puasa kuat dia. Tapi toh mengapa kita yang badannya besar? Saya punya kawan di kampung dulu kerjanya tukang pikul besi. Ngebor nih. Kuat puasanya, kuat puasanya. Perutnya diikat pakai apa namanya itu? Pakai karet tuh. Saking ingin puasanya. Maka beliau kuat puasanya memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana hari-hari ketika berpuasa itu menjadi lebih kuat fisiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadikan puasanya lebih baik. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang terakhir apa yang kita nantikan di bulan Ramadan ini adalah THR. Apa THR? Bukan tunjangan hari raya ya. Kalau itulah umum. Apa THR? T yang pertama, tuntaskan puasa sampai akhir Ramadan. Jangan lemah, jangan lengah, jangan merasa risih, jangan galau ya. Pokoknya kuatkan sampai akhir Ramadan ini dengan selamat, landing dengan keadaan selamat. Selesaikan 30 hari Ramadan ini dengan semangat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Tuntaskan Ramadan ini dengan maksimal, dengan sempurna, dengan paripurna, dengan yang terbaik.
ibadahnya baik, ngajinya baik, sedekahnya baik dan sebagainya. Dan kemudian hanya TH, hiasi Ramadan kita ini dengan zakat. Berzakat. Zakat fitrah. Fitrah. Ya, zakat mensucikan jiwa. Seperti yang Pak Ustadz Ahmad Upi sampaikan kemarin di khutbahnya, pahala puasa kita itu mengambang antara langit dan bumi kalau tidak kita bayar zakat. Segera bayar zakat, disegerakan, jangan lengah-lengah dengan menggunakan 2,5 kilogram makanan pokok, ya. Jangan lengah-lengah, ya. Kita ini lengah-lengah, bawa pikul berasnya ke masjid, ke UPZ, ke amil zakat, ke Basnas misalnya, pikul saja. 1 butir beras yang kita pikul menuju masjid, itu pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah itu digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bayar zakat. Kita jangan lengah, ya. Zakat. Kemudian berzikir kepada Subhanahu wa taala, beristighfar sebanyak-banyaknya, ya. Kita ini pendosa. Mata berdosa, hati berdosa, pendengaran berdosa. Kemudian ucapan-ucapan kita ini kadang-kadang ngeracau, ya. Banyak ngeracau daripada benarnya. Makanya kita hiasi Ramadan ini dengan zakat, berzikir, sholat. Pahala sholat sunnah itu dihukumkan seperti ibarat kita melaksanakan sholat wajib. Sedangkan sholat wajib Allah berikan pahalanya berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat. Sehingga ini yang menjadikan orang semangat menyelesaikan Ramadan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, R yang terakhir, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, ya. Lihat, rayakan Idul Fitri dengan sederhana dan penuh bahagia. Nanti menjelang ini kan tidak lama lagi Idul Fitri itu. Idul Fitri artinya kembali kepada suci. Semua kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan kebahagiaan, dengan kesederhanaan. Jangan berlebih-lebihan, ya. Karena pada intinya Idul Fitri itu sebagaimana Rasulullah sampaikan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu orang pakai pakaian baru. Bukan. Ada orang tidak puasa tapi dia lebaran juga, sibuk dia. Zakat tidak dibayar juga tapi sibuk dia dengan lebaran Idul Fitri. Laisal id liman labisal jadid walakal id, melainkan id itu liman imanuhu yazid. Sedangkan id itu adalah orang yang imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena Ramadan kita tidak mau baca Al-Quran, bulan apa lagi yang Allah ingatkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran? Kalaulah Ramadan tidak melatih kita untuk berpuasa, bulan apa lagi yang melatih kita untuk berpuasa? Kalaulah Ramadan tidak melatih kita untuk banyak bersedekah, bulan apa lagi Allah berikan ibrah kepada kita semua untuk bersedekah? Afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah pengurus Masjid Agung Kubah Timah sudah beberapa malam ini melaksanakan i'tikaf, ya. Uang yang diberikan jamaah lewat kantong-kantong, ya, kaleng-kaleng itu dibelikan oleh bendahara makanan untuk orang berbuka puasa setiap hari. Diberikan makan untuk orang yang sahur di Masjid Agung Kubah Timah setiap hari sampai menjelang akhir Ramadan. Nah, jadi mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini. Insyaallah ini Ramadan terbaik di kita Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kekuatan semangat lillahi taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya untuk kita semua, paling tidak untuk saya pribadi dan kepada jemaah semuanya. Marilah kita semua dapat mengakhiri Ramadan 1446 Hijriah ini dengan mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu
akan menghapus kejahatan. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, insyaallah hidup menjadi lebih berkah. Amin. Ya Amin. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang keliru, mohon ditegur. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction.